Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم. Kemudian kami telah memberikan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Ikhwah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ajaran-ajaran inti di dalam agama Islam di dalam ayat-ayat sebelumnya yang dikenal dengan al-wasaya al-ashrah, 10 pokok inti ajaran agama Islam, maka kemudian mulai dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan tentang kedudukan Al-Qur'an dan bagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah, memberikan tuntunan syariat, hukum-hukum kepada manusia supaya mereka bisa menjalani kehidupannya dalam kehidupan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menerangkan kedudukan Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dulu tentang Taurat, Alkitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam rangka menunjuki, memberikan hidayah, tuntunan syariat kepada Bani Israel. Supaya apa? Supaya ada gambaran. Ya, ketika mau menjelaskan sebuah perkara, itu kemudian dijelaskan dulu duduk perkaranya itu bagaimana. Ya. Maka ketika Allah ingin menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, Allah menjelaskan dulu kedudukan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam rangka memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Kenapa? Karena orang-orang Arab zaman itu, orang-orang jahiliyah di zaman itu lebih familiar terhadap Taurat daripada kitab-kitab yang lain. Itu kalau mendengar mendengar kata Taurat, itu orang-orang Arab saat itu langsung koneksinya itu langsung nyambung, ya, pikirannya langsung nyambung. Oh, itu sebuah kitab suci. Ya. Itu sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi bernama Nabi Musa dan kemudian untuk panduan kepada Bani Israel. Nah, nanti setelah ini
setelah Allah menerangkan tentang masalah Taurat ini, baru kemudian akan menjelaskan kedudukan Al-Quran. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, di antaranya mereka itu. Kenapa Taurat lebih dikenal oleh orang-orang Arab saat itu? Ya karena banyak orang-orang Yahudi di sekitar mereka. Ya. Orang-orang Yahudi tinggal di tengah-tengah mereka. Dan para pemuka-pemuka Yahudi juga banyak di antara mereka yang kadang mengajarkan kitab Taurat, ya, meskipun kitab Taurat di zaman orang-orang jahiliyah sudah banyak dipalsukan, ya, oleh orang-orang Yahudi, ditambah dan dikurangi. Namun kita semua harus beriman bahwa kitab Taurat adalah kitab suci yang berasal dari samawi, dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperuntukkan khusus untuk Bani Israel. Jadi tidak bisa menjadi panduan bagi seluruh manusia. Kitab Taurat itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunannya Nabi Yakub. Ya. Keturunannya Nabi Yakub itu disebut sebagai Bani Israel. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak memakai kitab Injil atau kitab Zabur, ya? Karena demikian, orang lebih familiar mendengar kata Taurat daripada yang lain. Nah, di dalam kitab Taurat itu banyak terkandung hukum-hukum. Ya, banyak terkandung syariat-syariat. Hukum itu mana yang halal, mana yang haram. Ya, kalau di dalam agama kita ada hukum-hukum taklifi, ya, di dalam usul fikih, ya, nanti kalau antum sudah besar antum akan belajar ini. Dalam agama ini ada hukum taklifi pertama, yaitu yang namanya halal. Ya. Kok halal, astagfirullah. Yang pertama namanya wajib. Ya. Yang pertama namanya wajib. Wajib itu apa? Adalah segala sesuatu, ya, yang wajib dijalankan dan jika ditinggalkan akan berdosa. Wajib ini juga bisa disebut fardu. Ya. Kemudian yang kedua haram. Haram itu Pak, haram itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan karena Allah maka dia mendapat pahala, dan jika dilakukan seseorang itu akan mendapatkan dosa. Misalnya khamr, riba, makan harta anak yatim, ya, berzina, membunuh dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang haram hukumnya. Makan daging babi, makan darah, ya, makan bangkai, haram. Dan itu semua seseorang itu bisa mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh dijalankan, ini boleh ditinggalkan, itu hanya melalui Al-Quran dan hadis. Tidak boleh membuat hukum tersendiri. Saya ada orang mengatakan haram makan nasi, dosa dia. Kenapa? Karena apa? Tidak ada dalil yang mengatakan nasi itu haram. Haram minum ketika makan, ya. Ini juga dosa dia. Kenapa? Kan tidak ada dalilnya. Ketika makan nggak boleh minum, nah, boleh-boleh aja. Haram makan kemaluan binatang, ya. Ini dosa, nggak boleh. Kenapa? Tidak ada dalil secara tegas bahwa barang-barang itu diharamkan Allah. Segala sesuatu yang ada pada sebuah binatang, seekor binatang, baik itu dagingnya, kulitnya, jeroannya, kemaluannya dan sebagainya, itu halal. Itu contoh, ya, contoh. Ikhwan rahimakumullah. Jadi ini yang kedua. Kemudian ada yang namanya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu sesuatu yang sebaiknya dihindari, dan kalau dilakukan maka dibenci oleh Allah tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Artinya baiknya jangan, gitu ya. Baiknya jangan. Tapi kalau terlanggar enggak masalah. Kalau terlanggar maka dia enggak masalah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada hukum taklifi yang berikutnya, misalnya adalah apa?
mubah. Ya, mubah itu apa? Mubah itu kalau dilakukan ataupun ditinggalkan maka sama saja, hukumnya sama saja. Mau dilakukan yang nggak ada pahalanya, ditinggalkan juga nggak ada pahalanya. Seperti antum duduk, berdiri, berjalan, berlari, BAB, ya semua kegiatan duniawi yang tidak ada niat ibadah, maka dia berpahala nggak ada pahalanya, dosa juga nggak. Tapi kalau perkara mubah kemudian diniatkan untuk ibadah maka akan berpahala. Misalnya antum duduk, nggak ada pahalanya duduk kan, tapi antum duduk diniatkan iktikaf di masjid, berpahala. Ya kan? Antum berdiri tidak ada pahalanya, tapi antum berdiri dalam rangka menjaga keamanan suatu wilayah, jadi satpam misalnya. Antum niatkan ibadah, menjaga manusia supaya nyaman, aman, nah jadi pahala. Berlari, tidak ada pahalanya dalam berlari. Tapi antum berlari niatkan supaya fisik antum kuat, kemudian antum bisa beribadah dengan baik, bisa memiliki badan yang sehat sehingga ibadah antum baik, maka ini berpahala. Tidur pun demikian. Ini perkara-perkara yang mubah. Ya, ini contoh dari hukum-hukum taklifi, dan ini hukum-hukum seperti ini juga terdapat di dalam Taurat. Maka antum dapati di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara Al-Quran dengan Taurat, maka biasanya berisi tentang hukum-hukum, tentang syariat, tentang undang-undang. Ini boleh, ini enggak boleh, ini harusnya dilakukan, ini harusnya ditinggalkan, ini halal, ini haram, dan sebagainya. Sementara kalau kitab Injil, ya kitab Injil itu banyak tentang nasihat-nasihat dan contoh-contoh keteladanan. Ya. Jadi setiap kitab suci itu ada karakternya masing-masing. Kalau kitab Taurat itu banyak hukum-hukum, kalau kitab Injil itu banyak tentang nasihat-nasihat, tentang keteladanan, ya. Dan jarang disebutkan tentang hukum-hukumnya. Ya. Meskipun ada juga, tentunya ada, ya. Cuma di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Sementara kitab Zabur, ya, maka isinya banyak tentang pujian-pujian, tentang zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah bicara tentang al-wasaya asyrah, ya, yang terkait dengan hukum-hukum, ya, pada ayat-ayat sebelumnya, maka kemudian setelahnya Allah bicara tentang Taurat karena nyambung, ya, berkait tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah telah memberikan kitab kepada Nabi Musa bernama Taurat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan nikmatnya. Thumma atayna Musa al-kitaba tamama. Dalam rangka tamam. Tamam artinya sempurna, ya. Dalam rangka menyempurnakan nikmatnya. Nikmat, bagaimana seseorang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan arahan dari Allah. Kalau bukan nikmat, apa lagi? Berarti Allah itu perhatian. Allah memilih orang baik bernama Musa, ya, menjadi seorang manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Orang memiliki ilmu itu nikmat enggak? Nikmat sekali. Dia dibutuhkan. Dia dibutuhkan banyak orang. Sederhana aja ilmu paling sederhana, misalnya nyopir misalnya. Kalau misalnya tidak ada orang bisa nyopir, antum dari Malioboro ke sini jalan kaki, ya, berapa lama? Contoh itu. Ya, orang punya ilmu itu manfaat, skill, itu masalah duniawi. Atau misalnya sekarang, ibu dapur sedang masak dari tadi udah masak, dari jam 2 pagi, jam 1 pagi udah bangun, ilmu melek, ilmu tahan, ya, bangun. Antum misalnya masih ngantuk-ngantuk, beliau udah dari jam 1, jam 12 udah bangun masak karena antum. Ya, ilmu itu luar biasa, manfaat, bisa masak.
Coba kalau misalnya gulai kita ini yang masak antum, kira-kira rasanya kayak apa? Ya. Gulai rasa lodeh, ya. Atau gulai rasa karu-karuan. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Antum belajarlah kemarin ketika nyate kan, ya belajar semua. Ini sate apa arang? Sampai ada yang gosong, ada yang malah mentah, ya, misalnya ya. Terima santri mah kayak apapun rasanya enak semua ya. Jadi ikhwah rahimakumullah, nikmat ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, dan ilmu itu tidak lekang dimakan zaman. Ilmu itu akan selalu dibawa dimanapun kita berada. Antum punya duit, antum bisa aja dompet antum ketinggalan, ATM antum hilang, duit antum hilang, diambil orang. Ya. Antum punya duit bisa ditinggal duit itu. Antum punya mobil, punya motor, antum punya HP, ya, kadang bisa ditinggal. Tidak selamanya antum mau bawa kemana-mana. Mobil bawa kemana-mana, mobil berhenti di parkiran sudah masuk gedung ya nggak mungkin antum naik mobil. Antum punya helm, ketawain antum kalau pakai helm di mana-mana. Barang yang kita miliki yang kadang-kala kita jaga itu kadang-kala kita tinggal, kadang kita bawa. Tapi ilmu enggak. Ilmu dimanapun kita bawa. Inilah nikmat ketika seseorang itu berilmu. Ilmu, orang berilmu itu dia dianggap orang berilmu dimanapun. Ya, orang kaya belum tentu dia dianggap orang kaya di mana. Bisa aja dia kaya di kampungnya, keluar kota, keluar negara. Kadang saya suka ketawa ya dengan beberapa orang Indonesia yang sok kaya. Ya, di Indonesia sok kaya, ketika lu keluar negeri ke Arab, wah nggak ada apa-apanya ya. Di Arab itu Fortuner aja cuma untuk naksi. Ya. Innova yang di Indonesia miliknya ya orang-orang menengah ke atas, itu di sana cuma untuk taksi. Ya. Cuma taksi biasa. Tidak ada mobil Avanza, Xenia, mobil-mobil yang murah-murahan, tidak ada. Itu orang-orang, dalam arti orang-orang bawah ya, orang-orang biasa aja mereka memiliki kekayaan yang di Indonesia mungkin nabungnya lama itu. Ya, artinya apa? Kekayaan itu nggak selamanya terbawa ya ketika pindah-pindah tempat, atau ada orang yang lebih banyak hartanya sudah hilang gitu. Maka kalau kita mau berbangga dan kalau kita mau fokus di dunia ini ya, supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh orang-orang sekitar kita, cari ilmu. Cari ilmu. Jadilah orang cerdas, orang pinter, orang cerdik, orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan dalam hal apapun. Ya, terlebih juga tentu ilmu dalam masalah keselamatan manusia dari dunia dan akhiratnya. Kalau ilmu dunia, orang akan dikenang hanya saat dia hidup. Tapi kalau ilmu akhirat, siapa tidak mengenal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, ya, orang-orang mulia yang sudah meninggal dunia ratusan tahun, mereka seakan-akan masih hidup bersama kita. Kenapa? Karena ilmunya. Tapi kalau orang-orang kaya, orang-orang yang hanya memiliki duniawi, ya wassalam, meninggal sudah, nggak ada manfaatnya. Maka di sini Allah SWT menyebut bahwa Nabi Musa diberikan Taurat adalah sebagai menyempurnakan nikmatnya. Alalladzi ahsana, terhadap orang yang baik. Allah menyebut beliau itu sebagai orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga kepada siapapun yang mengikuti petunjuk beliau, berarti dia adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Orang kalau mengikuti nabinya, maka dia baik seperti nabinya. Orang kalau mengikuti orang baik, maka dia dianggap sebagai orang baik. Sehingga apa?
Dalam hadis disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari ajaran kawan dekatnya. Tergantung dari ajaran kawan dekatnya. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan kepada siapa dia berteman. Karena orang itu akan dinilai orang lain dari orang yang dekat dengan dia itu seperti apa. Dia kawannya perampok. Meskipun dia tidak ngerampok, ya orang akan mengenal dia orang yang tidak baik. Dia kawannya orang-orang senang minum khamr. Oh, kumpulnya sama orang-orang itu. Ya sudah, dikenal orang dengan setipe, ya, orang-orang setipenya. Sebaliknya, oh dia kumpulnya orang-orang soleh, hadir dalam majelis ilmu, dia senang berbuat baik atau berkenal dengan orang-orang baik, dia senang membaca Al-Quran, bacaan-bacaan yang baik, maka dia termasuk orang yang dikenal dengan kebaikannya, meskipun mungkin dia kebaikannya sedikit. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang baik. Alalladzi ahsana. Wa tafsilan likulli syai'in. Dan fungsi Taurat yang berikutnya adalah untuk menjelaskan, tafsil, untuk merincikan, memberikan penjelasan. Likulli syai'in, pada segala sesuatu. Ya tentu, bagaimana manusia akan memahami syariat Allah kalau tidak ada kitab suci yang diturunkan Allah kepada manusia? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat kalau tidak ada Al-Quran yang menerangkan kita sholat? Bagaimana kita mengetahui tentang ibadah kurban kalau tidak ada syariat tentang kurban? Bagaimana cara menyembelih yang benar? Bagaimana cara membagi daging kurban yang benar? Bagaimana kita ini terlarang ini dan itu dalam masalah kurban? Mana hewan yang boleh dipakai untuk kurban, mana yang tidak? Kalau tidak ada kitab suci dan hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita, maka tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat ini dengan baik. Maka disebut di dalam ayat ini bahwa Taurat itu adalah tafsilan likulli syai', sebagai rincian, sebagai penjelasan dari segala sesuatu. Demikian juga Al-Quran, ya. Nanti Allah akan menjelaskan di belakang. Bagaimana demikian juga Al-Quran nanti juga sebagai tafsilul likulli syai', penjelas segala sesuatu. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatan, rahmat. Kasih sayang Allah diwujudkan dengan syariat. Kasih sayang Allah diwujudkan dengan tuntunan-tuntunan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan kemudian manusia menjalankan, maka enggak kemudian itu cuma gotong royong atau sukarela. Enggak, Allah mempersiapkan balasannya di akhirat nanti. Segala sesuatu dari syariat ini kalau kita jalankan, maka nanti akan ada pahalanya di akhirat. Sebaliknya, kenapa kok sampai ini disebut sebagai rahmat dari Allah? Ketika seseorang itu dilarang oleh Allah, ketika Allah melarang, ya, Allah melarang seseorang melakukan sesuatu, itu berarti bahaya kalau dijalankan. Bukankah itu bentuk kasih sayang? Misalnya, Allah melarang menikah dengan yang disebut mahram. Ya, seseorang tidak boleh menikah dengan mahramnya, dengan adik kandungnya, kakak kandungnya, dengan bibinya. Ya, misalnya, ya. Kenapa? Karena ternyata mudaratnya besar sekali menikahi orang yang sedarah. Ya. Dan itu baru ditemukan di zaman-zaman sekarang. Zaman dahulu belum ada penelitiannya. Pokoknya haram gitu ya. Setelah di zaman sekarang, di zaman modern ini ditemukan ternyata bagaimana bahayanya, rusaknya keturunan ketika seseorang itu menikah dengan yang sedarah. Ya. Nanti akan melahirkan
keturunan yang cacat, yang tidak bisa begini begitu, contoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar? Ternyata apalagi khamar. Daging babi, harta riba. Dan sekarang bagaimana rusaknya ekonomi suatu bangsa karena manusia bermudah-mudah melakukan suatu riba, ekonomi hancur. Dan itu sudah betul-betul diteliti. Ya. Dan itu larangan itu bukan hanya dalam agama kita, di dalam Taurat pun riba itu diharamkan. Orang-orang Bani Israel mereka tahu bahwa itu adalah perkara yang diharamkan. Maka ini sebagai sebuah rahmat, ya, rahmat wa rahmatan. Syariat Allah itu berarti rahmat, kasih sayang Allah kepada manusia. Karena manusia tidak akan mampu memahami dirinya sendiri. Imam Allah Subhanahu wa taala mampu memahami siapapun yang dia ciptakan karena Allah Khaliq, Allah yang menciptakan. Allah Maha tahu kebutuhan dari makhluknya. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Dan ini adalah tujuan intinya. Ketika seorang taat terhadap kitab sucinya, maka harapannya adalah mereka agar bisa beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Kita ini melakukan ini semua. Kenapa? Karena kita yakin satu waktu nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu punya keyakinan itu, seharusnya dia terus-menerus semangat dalam beribadah. Jadi kalau orang nggak yakin ketemu Allah, ya akhirnya tidak ada dia semangat untuk berbekal menuju Allah. Yang manfaat ketika kita bertemu dengan Allah bukan dari dunia kita, tapi apa? Dari syariat yang kita jalankan. Hafalan Quran kita, ibadah salat kita, zikir kita, perbuat baik kita kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman, kepada tamu, kepada siapapun, itu yang manfaat. Yang itu akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka antum masih muda ikhwan, jangan terlena dengan duniawi. Jangan terlena dengan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Lebih-lebih naudzubillah pada hal-hal yang mendatangkan dosa, naudzubillah. Karena satu waktu nanti kita akan bertemu dengan Allah. Enggak tahu kapan. Saya kemarin bekerja layat ya ke adik kelas saya ya. Adik kelas saya. Badannya gede ya, kuat ya. Dan beliau kerjaannya apa? Nyembelih sapi ya. Dan rencananya Idul Adha ini mau nyembelih 22 sapi ya. Mau nyembelih 22 karena memang terbiasa punya sapi banyak di rumah. Kemudian kita tengok ada 12 sapi ya. Dulu mondok di adik kelas saya, putranya Pak Muhiban. Tahu-tahu malam hari Arafah, ya berarti malam tanggal 9 jam 10 biasa badannya nggak pernah sakit juga, badannya sehat biasa, gede. Tahu-tahu sesak langsung meninggal dunia tanpa sakit, sesek langsung meninggal dunia. Ya. Dia padahal postingan sebelumnya sedang mengasah pisau, sedang mempersiapkan mau nyembelih hewan. Apa yang terjadi? Hewannya masih hidup, yang nyembelih sudah meninggal dunia. Ya. Hewannya masih hidup, yang mau disembelih masih hidup, orang yang nyembelih sudah meninggal dunia. Nggak ngerti betul. Dunia ini setiap kita batas hidupnya itu sampai kapan nggak ngerti. Sehingga jangan menunggu ketika nanti sudah tua, ketika sudah sukses, ketika antum itu sudah punya keluarga, baru antum itu semangat dalam beribadah. Jangan nunggu-nunggu. Saat antum menjadi seorang manusia, sudah langsung berbekal. Ibarat kata kita itu mau mengadakan suatu perjalanan, kayak antum tadi malam, kemarin sore mau mengadakan perjalanan, antum bawa bekal yang cukup untuk perjalanan antum. Oh, perjalanan saya 1 hari ya. Oh, berarti saya bawa minum, saya bawa cemilan mungkin, saya bawa baju, saya bawa pecis, topi dan sebagainya. Ini perjalanan kita akhirat ikhwah. Panjang.
Perbekalan kita nggak pakai lagi duit, nggak apa lagi. Perbekalan kita adalah ibadah-ibadah. Dunia akan kita tinggalkan. Ibarat kata ada seorang yang meninggal, kemudian di sakunya ada duit 1.000 rupiah, akan diambil sama ahli warisnya. Ada orang meninggal, kemudian di celananya masih ada HP, diambil tuh. Karena semua paham manusia bahwa ini adalah benda-benda yang nggak ada manfaatnya saat seseorang itu meninggal dunia, yang mungkin dipuja-puja saat masih hidup. Jadi apa bekal yang bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? Adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah dalam beribadah, wabil khusus di hari-hari tasyrik ini, hari-hari yang kita disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca takbir, banyak bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah dengan makan daging kurban. Insyaallah masih ada, ya masih banyak ya. Nanti insyaallah pagi hari ini kita akan ada tamu dari Singapura. Nanti kita bisa menyambutnya dan kita bisa beraktivitas ya untuk banyak beribadah di hari-hari tasyrik ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.